we are in the Champions League. I don't know why I told you, I had a feeling. I always get my responses by feeling. But guys, this is all up to you. It's all thanks to every one of you. What are we playing next year? Kami tidak datang membeli kesuksesan instan, melainkan datang untuk membangun warisan. Itulah celetukan yang keluar dari mulut Mirwan Suarso. Pelan tapi pasti, Como 1907 merangkak naik dan menunjukkan perkembangan yang nyata. Setelah diambil alih keluarga Hartono, impian AC Milan untuk bermain di Liga Champions musim depan harus dikubur dalam-dalam. Publik San Siro menangis terseduh-seduh dengan kabar lolosnya Como 1907 ke Liga Champions. Klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia ini mengukir tinta emas lolos untuk pertama kalinya sejak berdirinya klub di ajang paling bergengsi seantero Eropa. Kepastian tersebut didapatkan setelah skuad Lariani menang telak di laga terakhirnya atas Cremonese. Meski sudah lolos, manajemen Como tidak tergesa-gesa dengan menghambur-hamburkan uang. Mereka masih dengan target awalnya mengembangkan talenta muda yang disia-siakan oleh klub Eropa. Mampukah Como bersaing di Liga Champions musim depan? Jatako coba merangkum sejarah pecah Como 1907 dipastikan lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya sebagai berikut. Pecahnya sejarah lolos Liga Champions untuk pertama kalinya. Duka mendalam harus dirasakan oleh Milanisti. Impian publik San Siro menyaksikan AC Milan berlaga di Liga Champions musim depan harus dikubur sedalam-dalamnya. Bukan tanpa sebab, Rossoneri hanya mampu finish di peringkat 5 klasemen dengan torehan 70 poin. Ya, hanya terpaut satu angka krusial dari Como 1907 yang menduduki peringkat 4. Kesedihan juga tidak hanya datang dari Milanisti saja. Para Juveniti yang menginginkan tim impiannya berlaga di Liga Champions juga menjalani nasib serupa. Baik Juventus dan AC Milan sama-sama dipastikan akan berlaga di Europa League musim depan. Ada satu klub yang mencuri perhatian Serie A, siapa lagi kalau bukan Como 1907. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, klub berjuluk Lariani ini bermain di Liga Champions. Kepastian ini didapatkan setelah Como menang telak atas Cremonese dengan skor 1-4. 4 gol Lariani dicetak melalui Jesus Rodriguez, Anastasios Douvikas, dan Brice Lucas da Cunha. Lolosnya Como 1907 ke Liga Champions tidak diduga-duga. Di awal kompetisi, skuad Lariani hanyalah dipandang sebagai tim pelengkap yang tidak akan mengacaukan peringkat 4 besar. Bisa kita saksikan dari rincian transfer Como di musim ini yang hanya menghabiskan 126 juta euro. Meskipun masih tergolong besar, ada satu hal unik dari perencanaan transfer Como. Manajemen tidak mengambil nama besar, melainkan bintang muda yang terbuang dari klub besar. Sebut saja Alex Valle hingga Maximo Perrone yang jarang mendapatkan jam terbang. Hasilnya bisa kita saksikan di mana kedua pemain tersebut memberikan kontribusi nyata. Perrone telah memainkan 36 laga dan sudah menyumbangkan 3 gol dan 4 assist. Untuk seorang gelandang bertahan, catatan ini dirasa sudah lebih dari cukup. Sementara Alex Valle menjadi salah satu otak serangan Como di sisi bek sayap kiri. Walau masih berusia 22 tahun, tapi Valle telah memainkan 28 laga dengan catatan 1 gol dan 4 assist. Jangan lupa juga sosok Nico Paz yang menjadi otak permainan Como. Di musim keduanya bersama Lariani, taringnya tidak tumpul dan malah terasa semakin tajam. Di musim ini Paz masuk ke dalam jajaran top scorer Serie A dengan catatan 12 gol dan 7 assist. Melihat performa Paz yang terus konsisten, Real Madrid bahkan siap kembali menariknya. Manajemen Los Blancos akan mengaktifkan klausul pembelian Paz yang sudah disepakati. Meledaknya performa Como di musim ini bukan hanya dari para pemain saja. Jangan lupakan sosok Cesc Fabregas yang selalu bekerja keras tanpa henti di tengah keterbatasan. Enzo Maresca sampai-sampai takjub melihat sepak terjang Fabregas di musim ini. Menurut ex-pelatih Chelsea tersebut, kesuksesan Como tidak hanya datang dari uang, melainkan tangan dingin The Past Master. Maresca bilang uang bukanlah garansi untuk meraih kesuksesan, melainkan kecerdasan dari seorang pelatih.
Dia memuji kerja keras Fabregas yang jatuh bangun selama hampir 3 tahun lamanya. Mereka mengatakan Como telah menghabiskan banyak uang, tetapi berapa banyak tim yang menghabiskan uang dan tetap tidak mendapatkan hasil, kata Maresca. Seolah sejalan pernyataan Maresca dibenarkan oleh Mirwan Suarso. Sebagai informasi, dengan lolosnya Como ke Liga Champions, Pak Mirwan menjadi orang pertama yang mencatatkan namanya ke dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dia menjadi salah satu presiden yang berhasil mengantarkan timnya bermain di Liga Champions. Dengan hasil ini, Pak Mirwan menumpuk kesuksesan sebagai satu-satunya orang Indonesia yang paling sukses di Eropa. Dia mengatakan kesuksesan ini didapat dengan tidak mudah. Selama hampir 3 tahun lamanya, Como membangun komposisi skuad matang dan bongkar pasang skuad. Wajar, Pak Mirwan mengatakan kami tidak datang untuk membeli kesuksesan instan, kami datang untuk membangun warisan. Kini warisan pondasi tersebut kian semakin kokoh yang bikin Como sulit tergoyahkan. Langkah besar Como 1907 di Liga Champions. Mirwan bilang lolosnya Como ke Liga Champions bak mimpi di siang bolong. Dia mengatakan klubnya dari awal kurang diperhitungkan menjadi salah satu tim terbaik di Italia. 2 tahun lalu Serie A masih merupakan mimpi. Hari ini kami terus berkembang. Tetapi dengan pertumbuhan datanglah harapan yang lebih besar. Tanggung jawab yang lebih besar dan lebih banyak pekerjaan di depan, kata Mirwan. Oleh karena itu Mirwan meminta para pemain dan staf untuk tidak terlena. Menurutnya misi Como masih sama, membangun masa depan yang berkelanjutan. Justru karena baru pertama lolos tekanan menghantui Como 1907. Kompetisi si kuping besar selalu tidak bersahabat dengan klub-klub Liga Italia. Buat kamu bapak-bapak pecinta Serie A, pasti sudah tahu kiprah FC Parma di era 1997-an. Kisahnya bak Cinderella, mirip dengan pencapaian Como 1907 yang lolos pertama kali ke Liga Champions. Meskipun saat itu berhasil juara UEFA Cup Winners dan Super Cup, Parma justru melempem. Kiprah mereka terhenti di fase grup setelah hanya bisa menang di 2 laga. Lalu, akankah Como akan bernasib sama dengan Parma yang hanya numpang lewat saja? Jika tidak segera melakukan persiapan, bukan tidak mungkin Lariani mengikuti jejak Parma. Langkah pertama adalah dengan mengamankan posisi Nico Paz. Pemain asal Spanyol ini masih diambang tanda tanya besar. Apakah kembali ke Real Madrid atau bertahan di Como? Kita mengambil kemungkinan terburuk saja. Nico Paz kembali ke Real Madrid. Siapa yang tidak mau bermain di Real Madrid? Setiap pemain pastinya memimpikan bermain di tim besar. Sebagai langkah antisipasi, manajemen Como sudah menyiapkan penggantinya. Klub milik grup Jarum ini mengincar Daniel Yanez yang merupakan pemain sayap potensial Real Madrid Castilla. Pada perekrutan Daniel Yanez, Como masih akan menggunakan skema serupa, yakni klausul pembelian kembali. Artinya kedua klub akan mendapat dana bagi hasil sebesar 50%. Selain membidik pemain dari Spanyol, klub yang bermarkas di Giuseppe Sinigalia ini juga berinvestasi pada talenta muda luar Italia lainnya. Strategi tersebut bertujuan untuk memaksimalkan potensi lini depan dan lini tengah demi menjaga performa tim. Nama Fares JB masuk ke dalam target utama manajemen Como. Pemain asal Aljazair ini tercatat telah membukukan 5 gol dari total 79 penampilan bersama Eintracht Frankfurt. Target lainnya adalah mendatangkan Matias Fernandes Pardo. Penyerang Los Lille itu telah mengoleksi 9 gol dari 44 pertandingan. Kedatangan para pemain baru ini diproyeksikan untuk melengkapi lini serang. Anastasius Duvikas dan Jesus Rodriguez akan lebih optimal perannya pada musim depan. Sepatu lari dari Spotek ini punya desain yang sangat fashionable. Cek linknya di bawah ini. Bangkit berkat diselamatkan pengusaha Indonesia. Jika kita kilas balik ke belakang, dulunya Como hanyalah tim mediocre. Hartono bersaudara membeli Como yang nasibnya sangat memprihatinkan dengan berlaga di Serie D. Mengingat lokasi mereka berada di sebelah danau di kawasan Lombardi yang sangat terkenal, sehingga dinilai layak menjadi lokasi syuting film dokumenter tentang sepak bola Italia. Ya, kami pernah membuat acara tentang film nasional junior Indonesia yang memiliki pangsa penonton yang sangat besar.
Awalnya idenya adalah untuk memperkenalkan anak-anak pada sepak bola Italia, kata Mirwan Suarso. Como 1907 sempat terpuruk pontang-panting karena masalah finansial. Skuad Lariani terancam bangkrut akibat salah diurus oleh Ako Suapuni selaku istri Michael Essien. Istri mantan pemain Persib Bandung ini sempat berjanji membawa Como promosi ke Serie B. Ako Suapuni juga gembar-gembor akan membangun skuad junior lewat akademi klub. Namun janji manis yang dilontarkan istri Michael Essien ini cuma omong kosong saja. Como semakin kacau akibat nggak memiliki pemain sama sekali untuk mengikuti Serie C musim 2017-2018. Pasalnya Ako Suapuni nggak mampu mendatangkan satu pemain pun untuk skuad Lariani. Dia cuma bisa mengontak Mark Luliano sebagai pelatih baru Como. Pasukan biru putih semakin hancur karena Ako Suapuni nggak sanggup membayar tagihan klub. Gara-gara masalah finansial ini, FIGC langsung menghukum keras Como. Skuad Lariani kembali dinyatakan bangkrut hingga disanksi degradasi ke Serie D. Hukuman ini bikin Como harus menerima kenyataan pahit bermain di kasta terendah Liga Italia. Padahal skuad Biancoblu pernah memiliki prestasi mentereng di kancah sepak bola Italia. Como sempat melahirkan deretan pemain bintang seperti Paolo Rossi dan Gianluca Zambrotta. Como yang awalnya hanya dijadikan klub bisnis seketika berubah total ketika Como berlaga di Serie B. Kedatangan Cesc Fabregas sebagai pemilik saham minoritas menjadi awal dari kebangkitan Como 1907. Mantan bintang Arsenal ini memberikan masukan kepada Hartono untuk lebih serius mengembangkan Como. Gara-gara Fabregas, skuad Lariani sanggup merayu Thierry Henry untuk ikut membeli saham klub. Kedua sosok beken ini membuat pamor skuad Lariani semakin meroket di sepak bola dunia. Benar saja, gak berselang lama skuad Lariani promosi ke Serie A di musim 2024-2025. Di musim perdananya di Serie A, Como bahkan mampu nangkring di peringkat 10 klasemen. Sebuah pencapaian luar biasa untuk sebuah tim yang baru debut di kasta tertinggi Italia. Langkah cerdas perusahaan asal Indonesia ini sampai dipuji tinggi oleh media ESPN. Media lokal Amerika Serikat ini mengapresiasi peran vital grup Jarum dalam kesuksesan Como. ESPN menuliskan kalau perusahaan rokok terbesar di Indonesia ini punya strategi yang cerdas. Pasalnya grup Jarum sukses mengangkat prestasi dan kondisi finansial skuad Lariani. Dapatkan paket bundling 3 pieces celana pendek pria super nyaman yang lagi turun harga. Cek linknya di bawah ini buat dapetin harga promo. Itulah ulasan sejarah pecah Como 1907 dipastikan lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Como 1907 mampu menunjukkan taringnya di kompetisi Liga Champions musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.